Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin, khususnya jamaah Masjid Agung Ibnu Battuta di rumah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersyukur diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menjalankan ibadah yang sangat Allah muliakan di bulan yang Allah muliakan, dan kita memasuki di hari-hari terakhir. Ini merupakan hari-hari yang kalau kita tidak waspada, maka ini merupakan injury time. Ini waktu-waktu yang berbahaya. Kalau kita lengah, maka kita khawatir apa yang sudah kita lakukan dari awal sampai dengan akhir, itu justru akan membawa manfaat yang hanya kecil sekali dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Allah karena umur kita dipanjangkan. Selama ini kita diberikan kesehatan. Tetapi bersamaan dengan hampir berakhirnya bulan Ramadan ini, tentu kita semuanya sebagai orang yang beriman merasa khawatir apakah ibadah yang kita lakukan ini menjadi ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita khawatir apakah doa-doa yang kita panjatkan dan kita serius meminta kepada Allah adalah doa-doa yang Allah kabulkan, yang Allah ijabahi. Kita khawatir apakah dosa-dosa yang selalu numpuk dalam kehidupan kita dan bertubi-tubi kita lakukan dan kita tambahi setiap hari. Dan pada bulan ini kita benar-benar memohon kepada Allah agar dosa-dosa itu diampuni oleh Allah. Kekhawatiran kita apakah dosa kita berkurang, apakah dosa kita akan diampuni oleh Allah dan dihapus dari segala catatan perbuatan dosa yang nanti akan menyebabkan kita tidak akan mendapatkan siksaan dari Allah. Oleh karena itu saya mengajak diri saya dan mengajak seluruh saudaraku sekalian, jamaah Masjid Ibnu Battuta di rumah, memang kondisi kita hari ini sedang lemah dan kita sedang melemah. 2 bulan, kurang lebih 2 bulan kita terkurung di rumah. 2 bulan kita sulit untuk mendapatkan ma'isyah. 2 bulan kita rindu akan kegiatan-kegiatan yang selama ini kita lakukan. Dan hari-hari ini banyak sekali yang membuat kita galau. Kita galau tidak bisa pulang kampung. Kita galau membayangkan bagaimana Lebaran tanpa berkunjung. Kita galau bagaimana kalau corona ini tidak berujung. Kita galau kalau apa yang kita lakukan ini tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Akan tetapi saya mengajak sebagaimana yang Rasulullah perintahkan, Rasulullah contohkan, di akhir-akhir bulan Ramadan beliau mencontohkan untuk semakin mengikatkan pinggang, semakin menguatkan ibadah. Justru karena waktu yang sangat mulia ini hampir berakhir, kurang lebih tinggal 4 hari. Apa yang bisa kita lakukan di 4 hari ini?
Kalau kita kemarin merangkai doa dengan bermacam-macam doa dari awal Ramadan, baik itu doa yang kita panjatkan kepada Allah yang berkaitan dengan urusan dunia kita berdoa untuk keluarga kita berdoa untuk keturunan kita berdoa untuk kelonggaran rezeki dan kehidupan dunia kita berdoa untuk kematian dan akhirat kita, dan kita berdoa untuk masyarakat dan bangsa negara kita. Semua doa-doa itu marilah terus kita panjatkan, dan kita yakin bahwa doa kita tidak akan sia-sia. Kita yakin bahwa doa-doa kita adalah doa-doa yang bermakna. Saat akhir-akhir inilah kita menangis bukan karena nggak bisa pulang kampung. Kita menangis bukan karena uang kita habis. Kita menangis bukan karena kita tidak bisa Ramadan, tidak bisa menjalankan sholat id di masjid atau di lapangan. Kita menangis bukan karena apa yang kita rencanakan, yang kita inginkan mungkin tidak akan terjadi pada tahun ini. Tapi kita menangis karena ada yang lebih besar daripada itu, yaitu menyangkut nasib kita, menyangkut kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Marilah kita terus menangis. Mungkin kita jarang menangis, mungkin kita jarang mengeluh dengan keluhan yang benar-benar keluar dari dalam hati. Mungkin ini adalah pelajaran dari Allah agar kita benar-benar merasa lemah. Ini pelajaran dari Allah agar kita benar-benar merasa tidak berdaya, dan memang kita tidak berdaya. Ini pelajaran dari Allah agar kita merasa bahwa kita ini hanyalah hamba. Kita ini hanyalah makhluk yang diciptakan untuk diatur. Kita tidak bisa mengatur kehidupan kita sendiri. Apa yang selama ini kita sombongkan, itulah yang harus kita tangisi. Apa yang selama ini kita harap-harapkan, dan kita meyakini harapan itu bisa kita lakukan dengan kekuatan sendiri, itu yang harus kita tangisi. Maka dengan adanya peristiwa ini dan mengakhiri Ramadan nanti, mudah-mudahan kita dijadikan manusia baru. Kita dijadikan manusia yang benar-benar hamba Allah. Tidak seperti manusia-manusia yang lain yang merasa dia punya kekuatan dan merasa punya andalan. Kita harus kembali bahwa yang harus kita andalkan adalah Allah. Mari terus kita sempurnakan sholat wajib kita, terus kita sempurnakan ibadah kita, terus kita perbanyak zikir-zikir kita. Mari ketika kita diberi kekuatan oleh Allah, maka kekuatan itu semuanya kita arahkan untuk melakukan yang terbaik. Ucapan yang terbaik adalah ucapan yang kembali kepada Allah. Ucapan yang terbaik adalah waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Ucapan yang setiap kata-katanya itu mengajak kepada Allah. Marilah perbuatan terbaik kita adalah sujud kita, penghambaan kita, pengakuan kerendahan kita di hadapan Allah. Dan doa-doa yang terbaik kita adalah doa-doa permohonan ampunan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita tidak terjebak pada injury time. Yang mungkin pada tahun-tahun yang lalu, mengakhiri Ramadan ini kita sibuk dengan pulang kampung, sibuk dengan kita dalam tanda petik memamerkan kesuksesan di kampungnya. Tapi pada tahun ini itu tidak kita lakukan, dan ini menjadi evaluasi penting, menjadi harapan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik dibandingkan dengan Ramadan-Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan kualitas Ramadan kita tahun ini menjadi kualitas Ramadan yang dapat kita andalkan nanti di hadapan Allah dengan bobot Ramadan yang lebih berat dibandingkan dengan Ramadan-Ramadan yang pernah kita jalani. Kita berusaha untuk itu dan kita bekerja keras untuk itu. Kita berharap mudah-mudahan nanti dapat mengakhiri Ramadan, menutup Ramadan dengan penuh kebahagiaan, dengan tambahnya iman dan tambahnya takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, saudaraku, jamaah Masjid Ibnu Battuta di rumah, kita melanjutkan. Kemarin kita bahas dan kita sudah ta'aruf memperkenalkan diri kita dengan surat
Az-Zilzalah atau surat Az-Zalzalah atau surat Zulzilat atau surat Idza Zulzilat. Ada satu informasi dari Rasulullah, 3 rangkaian surat yang berurutan ini, yaitu surat Az-Zalzalah, surat Al-Adiyat, dan surat Al-Qari'ah. Yang kemarin sudah kita bahas, kesemuanya membahas masalah gambaran hari kiamat. Gambaran hari kiamat yang ditandai dengan Idza Zulzilatil Ardu. Gambaran hari kiamat yang ditandai dengan Wal Adiyati Dhabha. Gambaran hari kiamat yang ditandai dengan Al-Qari'ah. Maka Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang ingin mengetahui datangnya peristiwa hari kiamat nyata di hadapan mata, ilustrasinya begitu kelihatan, tampak jelas, dan tidak lagi orang itu akan meragukan, maka bacalah surat di 3 surat yang berurutan ini, yaitu surat Az-Zalzalah, surat Al-Adiyat, dan surat Al-Qari'ah. Sehingga kalau salah satu target kita mempelajari 3 surat ini, itu adalah untuk meningkatkan kualitas iman kita, mengimani hari kiamat, maka setiap kita membaca surat ini, salah satu atau ketiga-tiganya, maka diharapkan di hadapan kita, kiamat memang tidak bisa kita lihat dengan mata hari ini. Tetapi begitu membaca surat-surat ini, maka kiamat itu seakan-akan tergambar jelas peristiwanya. Lebih jelas daripada reportase yang melaporkan peristiwa yang nyata. Lebih jelas daripada apa yang divisualisasikan oleh televisi atau divisualisasikan oleh video-video. Ini gambaran yang lebih jelas daripada gambaran-gambaran film yang dikarang atau yang diimajinasikan. Sehingga gambaran ini bagi orang yang beriman, hanya bagi orang yang beriman, itu akan membuat perubahan hidup yang drastis. Perubahan hidup yang benar-benar berarti setelah dia melihat dengan nyata, melihat dengan mata kepala. Memang hari ini kita tidak melihat dengan mata kepala, tapi informasi ayat ini targetnya adalah menjadikan kita mengetahui peristiwa hari kiamat yang ilustrasinya ada di 3 surat ini saja, itu sudah menggambarkan betapa dahsyatnya hari kiamat itu. Dan itu kenyataan yang pasti akan dihadapi. Kenyataan yang tidak mungkin dipungkiri. Oleh karena itu, kalau sampai hari ini kita membaca ayat ini kok biasa-biasa. Membaca Al-Qari'ah biasa-biasa, nggak ada sentuhan apa-apa. Nggak khawatir, nggak takut. Hidupnya juga nggak berubah setelah membaca Al-Qari'ah, setelah membaca Al-Adiyat, setelah membaca Az-Zalzalah. Pertanyaannya adalah siapa kita ini? Jangan-jangan kita sampai dengan hari ini belum termasuk orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Ini evaluasi kita. Artinya hari ini kita pelajari untuk mengevaluasi keimanan kita terhadap Al-Quran. Jadi kalau target mempelajari 3 surat ini adalah untuk melihat seakan-akan kiamat terjadi di depan mata, begitu membaca 3 surat ini, sementara kita belum merasakan itu, maka inilah salah satu evaluasi kita. Sama sekali kita nggak takut, sama sekali kita nggak khawatir, tetap saja yang kita khawatirkan uang kita habis. Tetap saja yang kita khawatirkan kita nggak bisa makan nanti sore. Tetap saja kita mengkhawatirkan bagaimana nasib saya besok pagi. Sementara membaca surat ini kita tidak mengkhawatirkan bagaimana nasib kita pada saat Allah sudah mendatangkan peristiwa hari kiamat itu. Maka itulah target dari kita mempelajari surat ini. Kalau kita memiliki kepekaan iman, kita memiliki, kalau dulu kita gambarkan bahwa kita bukanlah hamba-hamba Allah atau manusia-manusia yang lakanut, yang benar-benar ingkar atau yang benar-benar durhaka. Kita adalah hamba-hamba yang sensitif, hamba-hamba yang punya kepekaan. Disentuh saja dengan ayat ini, begitu pekanya kita, itu langsung bereaksi. Tapi ketika disentuh dengan ayat-ayat, 1 ayat, 2 ayat, 1 surat, 2 surat, 3 surat pun nggak tersentuh, kita harus menangis.
Kita tangisi diri kita sendiri. Kenapa sampai hari ini kita nggak tersentuh oleh ayat Al-Quran? Di mana kepekaan kita, di mana hati kita ini sebenarnya berada. Justru yang sering membuat kita menangis adalah kekhawatiran dunia. Padahal seharusnya dunia tidak perlu kita khawatirkan. Setiap hari kita membaca zikir, setiap hari kita meyakini bahwa dunia ini sudah diatur oleh Allah. Tapi kita masih mengkhawatirkannya. Sementara yang harus kita khawatirkan adalah nasib kita di akhirat. Nasib kita setelah kematian kita nanti. Tapi kenapa kita tidak pernah khawatir? Ini evaluasi untuk saya, evaluasi untuk kita semuanya. Kita telah salah menempatkan kekhawatiran. Kita salah fokus dalam hidup ini. Dan kita menjadi salah berbuat. Yang kita pelajari dari ayat 1 kemarin adalah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Pada hari kiamat itu nanti akan terjadi guncangan bumi dengan guncang yang sesungguh-sungguhnya. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat taharrokat min asfaliha. Hari kiamat itu nanti akan terlihat bumi itu terguncang atau bergerak dari arah bawahnya. Jadi yang bergerak dari bawah. Kalau kemarin kita memberi ilustrasi bagaimana gempa di Jogja tahun 2006. Itu orang melihat bagaimana tanah atau hamparan itu ya seperti orang mengibaskan karpet. Jadi karpet yang tipis lalu ditarik kemudian dikibaskan biar kotoran-kotorannya keluar atau kotorannya pindah. Ya seperti itu gambaran. Itu yang ada di Jogja. Artinya itu masih terjangkau ya, terjangkau oleh penglihatan dan bayangan manusia. Sementara peristiwa hari kiamat itu tidak akan bisa dijangkau oleh pengalaman karena belum pernah ada yang melihat dan tidak pernah bisa dibayangkan bagaimana bumi ini bergerak dari arah bawahnya, kemudian dia berguncang sekencang-kencangnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, yakni alqat ma fiha minal mauta. Imam Ibnu Katsir menafsirkan wa akhrajat, dan bumi mengeluarkan, wa akhrajatil ardu, dan telah mengeluarkan apa al ardu bumi, athqalaha, terhadap beban-bebannya. Jadi beban-beban bumi, apa yang terkandung di dalam bumi nanti akan dikeluarkan. Yakni yang dimaksud oleh ayat ini, kata Ibnu Katsir, alqat ma fiha, akan memuntahkan, jadi akan melemparkan apapun yang ada di dalam bumi minal mauta. Terdiri dari orang-orang yang sudah mati. Bumi diguncang. Saking kencangnya guncangan itu sampai semua isinya itu keluar. Jadi kalau kita membawa plastik kresek umpamanya, atau kita membawa tas belanjaan, lalu kita jungkir, kita balik tas belanjaan itu, lalu kita guncang, maka semuanya akan keluar isinya. Qala ghairu wahidin minas salafi wa hadhihi ka qaulihi ta'ala. Qalahu ghairu wahidin. Tafsir tentang yang dimaksudkan yang keluar dari bumi itu adalah orang-orang yang mati. Jadi orang-orang yang dulu ketika hidup di muka bumi dia sombong. Atau dia tidak merasa bahwa bumi ini adalah buminya Allah dan dia berbuat di muka bumi dengan semena-mena, lalu dia mati. Kematiannya kemudian dia seperti orang yang tenang dalam kehidupan alam kuburnya, seperti kelihatannya tenang. Walaupun kita tahu bahwa orang mati itu tidak berarti mati sama sekali. Dia mengalami kehidupan dan merasakan seperti orang hidup. Alamnya saja yang berbeda, itu di alam barzah. Itu yang nanti akan kita alami. Bahwa ketenangannya itu nanti akan diusik dengan guncangan bumi. Lalu dia akan terlempar keluar. Jadi orang-orang mati itu nanti akan terlempar keluar dari dalam bumi. Penjelasan ini, kata Imam Ibnu Katsir, qalahu ghairu wahidin. Hal ini disampaikan oleh bukan hanya satu ulama, bukan hanya oleh satu orang, minas salafi, dari ulama-ulama zaman dahulu. Wa hadhihi ka qaulihi ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'azim. Penjelasan ini sama
senada dengan apa yang difirmankan Allah, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai manusia, takwalah kalian kepada Tuhan yang mengatur hidup kalian. Nurutlah kalian dengan Tuhan yang mengatur. Jangan nggak nurut kepada yang ngatur. Kalau diatur jangan nggak nurut. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Sesungguhnya guncangan hari kiamat itu sesuatu yang sangat besar. Wa kaqaulihi ta'ala wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan bumi ketika sudah dibuka wa alqat ma fiha wa takhallat, dan melemparkan apa yang tersimpan di dalamnya. Wa qala Muslim fi sahihihi. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahih beliau, haddatsana Wasil bin Abdul A'la, dan seterusnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tulkil ardu afladha kabidiha amsalil astuani minadz-dzahabi wal fiddati. Tulkil ardu afladha kabidiha. Nanti bumi itu akan memuntahkan. Jadi akan mengeluarkan sampai habis. Nanti bumi ini akan memuntahkan atau mengeluarkan sampai habis, sampai ke dasar-dasarnya afladha kabidiha. Seluruh isi sampai bersih itu. Aflad itu ya sampai isi-isi yang terkecil pun itu nanti dari perutnya itu akan dikeluarkan dari bumi, amsalil ustuwani minadzabi wal fiddah, semisal beberapa tiang, semisal beberapa peninggalan kuno, semisal beberapa benda berharga minadzahabi dari emas, wal fiddati dan perak. Kita tahu di dalam bumi itu sedikit yang kita ketahui. Di sana ada emas, di sana ada barang logam, di sana ada benda-benda berharga. Tapi di sana juga ada benda-benda berbahaya. Di sana juga ada racun. Di sana juga ada banyak hal yang kita tidak pernah bisa menduga. Kita sekarang duduk di atas permukaan bumi dan kita nyaman berjalan di atasnya, itu karena Allah menghamparkan bumi memberi manfaat untuk manusia. Kalau Allah membuka sedikit saja celah dari bumi ini, lalu Allah menampakkan apa yang ada di belakang tempat duduk kita, yang di bawah alas duduk kita, maka kita bisa saja tidak berani duduk dimanapun. Kalau kita melihat betapa bahayanya isi bumi ini. Atau kita mungkin akan menggali bumi ini sampai sedalam-dalamnya, karena kita tahu ada benda-benda yang sangat berharga di dalam bumi ini. Dan ini hari ini kita lihat bagaimana manusia beramai-ramai mengurangi isi bumi itu. Mengurangi isi bumi untuk dieksploitasi bagi kemanfaatan duniawi, kemanfaatan hidup dunia manusia. Hari kiamat tidak usah dieksploitasi. Semuanya nanti akan keluar dengan sendirinya. Fayaji'ul qatilu fayaqulu fi hadza qataltu. Wa yaji'ul qati'u fayaqulu fi hadza qata'tu rahimi. Wa yaji'us sariqu fayaqulu fi hadza qata'tu yadi. Maka orang-orang yang berdosa pada hari itu, semisal orang yang membunuh, maka dia akan mengatakan, disinilah aku pernah membunuh. Orang yang terbiasa memutus hubungan silaturahim akan berkata, disinilah aku memutus hubungan silaturahim. Dan seorang pencuri akan mengatakan, fayaqulu fi hadza qata'tu yadi. Aku akan disinilah aku memutus tanganku. Tsumma yad'unahu fala ya'khuduna minhu syai'an. Kemudian mereka memanggilnya dan mereka tidak mengambil apapun dari bumi itu sedikit pun. Ketika manusia nanti menyadari tentang kesalahan-kesalahannya, ini berdasarkan hadis Nabi, peristiwa hari itu akan menjadi momen untuk semua orang akhirnya merasa bahwa bumi yang selama ini ditempati dengan nyaman dan dia merasa bebas melakukan apa saja di muka bumi, dia akan menyadari untuk ternyata dia tidak sebebas itu. Kalau dia berjalan ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, kemanapun, dia nyaman melakukan maksiat. Nanti ketika dia sadar bahwa bumi ini diguncangkan,
maka orang-orang yang maksiat tidak akan berani melakukan maksiat. Mereka akan ketakutan dengan peristiwa itu. Wa qalal insanu malaha. Dan manusia melihat peristiwa yang dahsyat itu, manusia akan mengatakan, malaha, ada apa dengan bumi? Kita selalu memiliki jiwa penasaran. Kalau ada gempa, begitu ada gempa, hari ini kita punya banyak aplikasi dan punya banyak arus informasi. Jadi kalau ada gempa langsung dilihat, ini di mana gempanya. Terus penyebab gempanya apa? Ini tektonik apa vulkanik? Ini gempa ini terjadi seberapa kuat? Hari ini kita bertanya dan itu terjawab. Semua terjawab. Artinya, oh gempa ini berasal dari daerah ini dengan kedalaman sekian, dengan kekuatan sekian, dengan potensi tsunami atau tidak tsunami. Ini kenyataan semacam ini hari ini sedang terjadi. Wa qalal insanu malaha, dan manusia bertanya, ada apa dengan bumi? Ada apa dengan bumi? Kenapa kok berguncang? Kenapa kok terjadi tidak seperti biasanya? Istangkaro amroha ba'da ma kanat qaratun sakinatun. Manusia merasa aneh. Merasa ada yang luar biasa terhadap yang terjadi pada bumi. Kenapa bumi kok berguncang? Kenapa guncangannya kok begitu besar? Kenapa kok tiba-tiba semua isi perut bumi kok keluar? Kenapa apa yang tidak pernah kita lihat selama ini karena tertutup oleh hamparan bumi, tiba-tiba hari ini semuanya tampak jelas. Baru saja dia bertanya semacam itu, dan teknologi tidak menjawab. Artinya kemampuan manusia untuk menjawab itu tidak terjadi, tidak ada. Lalu Allah berfirman, yauma idzin tuhadditsu akhbaroha. Ketika mereka bertanya dan pertanyaannya belum dijawab. Kenapa pertanyaannya belum dijawab? Karena ilmuwan tidak menjangkau. Karena alat-alat yang diciptakan manusia tidak mampu menjawab. Karena apa yang selama ini dianggap manusia menguasai teknologi, itu bisa menjawab semua tantangan. Pada hari itu tidak ada yang bisa terjawab. Semua hanya teka-teki dan semuanya misterius dan semua hanya tanda tanya. Wa qalal insanu, semua orang akan berkata, ilmuwan, ahli, orang biasa, orang berpengalaman, semuanya hanya mengatakan malaha, ada apa? Lalu Allah yang menjawab, yauma idzin tuhadditsu akhbaroha. Pada hari ini, hari kiamat ini, tuhadditsu akhbaroha. Bumi akan bercerita. Haddatsa yuhadditsu itu dalam makna sehari-hari kita pakai untuk makna pembicaraan antara dua orang. Muhadatsah itu maknanya adalah dialog dua orang. Bagaimana peristiwanya? Wallahu a'lam. Tapi Allah jelas menfirmankan bahwa bumi itu akan bercerita. Bumi akan bercerita. Ayatu haditsu bima amilal amiluna ala dhahriha. Pada hari itu bumi tiba-tiba akan mengungkapkan. Tuhaditsu bima amilal amilun. Akan mengungkapkan apa saja yang pernah dikerjakan oleh orang-orang yang berbuat ala dhahriha, di atas permukaannya. Jadi bumi akan menceritakan si A melakukan ini, si B melakukan ini, si C melakukan ini. Semua orang yang pernah tinggal di atasnya, pernah tinggal di permukaannya, pada hari itu akan diberitahu oleh bumi apa saja yang telah mereka lakukan. Mungkin orang merasa aneh, masa bumi bisa ngomong? Masa bumi ini bisa ngomong? Itu kalimat yang bagi orang yang tidak beriman, itu kalimat janggal. Bumi bercerita itu janggal. Akhirnya ada yang memaknai dengan makna yang asli, benar-benar bumi itu nanti ngomong, ada suaranya, dan dipahami oleh manusia. Tapi ada juga yang memaknai pembicaraan bumi itu adalah pembicaraan yang tidak sama dengan pembicaraan manusia. Cara ngomong semut beda dengan cara ngomong ayam. Cara ngomongnya ayam beda dengan cara ngomongnya manusia. Manusia saja di berbagai daerah cara ngomongnya berbeda.
yang masing-masing tidak saling memahami. Kalau bumi ini pun bisa berbicara, mungkin kita menganggap janggal, tapi sesungguhnya tidak janggal. Kalau kita bandingkan bahwa semua makhluk ini memiliki cara komunikasi. Semua makhluk itu memiliki cara untuk menyampaikan informasi. Sehingga kalau bumi ini bisa ngomong, kita yakin ya pasti akan ngomong. Bumi ini nanti akan ngomong. Tapi cara ngomongnya seperti apa kita belum bisa melihat. Wallahu alam. Yang keluar dari bumi pembicaraannya adalah pembicaraan bahasa apa. Kalau kita berada di lampu merah, di perempatan jalan raya, ada lampu merah di sana, lampu merah itu tidak ngomong. Ketika lampunya merah, dia tidak bilang berhenti. Tapi semua orang tahu, dan dia berhenti. Begitu lampunya hijau, semuanya jalan. Walaupun lampu merah tidak nyuruh jalan, lampu hijau tidak nyuruh jalan. Tidak ngomong, tapi semua orang ngerti. Ini contoh. Contoh bahwa komunikasi itu tidak harus berupa kata-kata verbal. Tetapi nanti yang jelas pada hari kiamat, bumi ini akan mengisahkan apa yang telah terjadi padanya. Selama ini ada banyak hamba, ada banyak makhluk yang hidup dan menempatkan dirinya. Allah tempatkan dia di atas permukaan bumi. Kita tidak pernah tahu dan kita tidak pernah sadar bahwa bumi dimanapun kita menginjak, karena kita hanya punya bumi ini. Dan bumi ini milik Allah. Kita tidak mungkin nyari bumi lain selain buminya Allah. Dan bumi ini nanti akan menjadi saksi bagi kita semuanya. Percuma kita sembunyi-sembunyi, toh sembunyi kita masih di atas bumi. Percuma kita merahasiakan sesuatu dari manusia. Toh tempat kita menyimpan rahasia itu masih di atas bumi. Padahal bumi ini nanti akan menceritakan detail apa yang kita lakukan. Ini salah satu gambaran di antara peristiwa hari kiamat yang Allah sebutkan di dalam surat Az-Zalzalah, dan ini menjadi peringatan, ini menjadi pelajaran, dan ini mudah-mudahan menjadi petunjuk bagi kita semuanya agar kita menjadi orang yang lebih baik, mempersiapkan hari yang sangat penting itu, mempersiapkan hari besar yang pasti terjadi dan akan menimpa diri kita masing-masing tanpa kecuali siapapun diri kita. Insya Allah kita masih akan melanjutkan surat Az-Zalzalah ini untuk besok, dan mudah-mudahan besok menjadi bagian akhir dari pembahasan surat Az-Zalzalah. Karena besok tanggal 28, tanggal 29 kita akan sharing, kita akan berbagi tips bagaimana cara menjalani Id Mubarak, hari raya yang diberkahi. Hari raya yang diberkahi, walaupun kita tidak menjalankan sholatnya di masjid atau di lapangan, kita tetap menjalankan di rumah. Hari raya yang diberkahi ini, insya Allah nanti akan kita bahas pada tanggal 29, dan nanti pada tanggal 30, insya Allah kita masih bertemu untuk closing, jadi untuk muhasabah. Demikian ayat-ayat dari surat Az-Zalzalah yang kita pelajari. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan dan istiqomah kepada kita, sehingga kita tetap mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan sampai dengan akhirnya, dan kita mendapatkan pengalaman hidup dan mendapatkan nilai yang sangat berharga di bulan Ramadan tahun ini. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa kafarah majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.